Kalian bilang donasi itu haknya Agus, haknya Agus. Kau sekolah di mana? Kau sendiri yang bilang Novi itu menyelenggarakan donasi tanpa izin, ilegal. Nah, terus kau mau bagi uang itu semuanya untuk Agus? Ya nggak bisa lah. Hasil dari donasi itu juga ilegal. Bukan Agus yang berhak. Tuh ya, bukan Agus yang berhak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi polemik Agus, Teh Novi, Farhat banyak sekali ya. Semakin panjang ya. Sekarang ini dimana kalau kita merujuk pada memang pernyataan sebelumnya dari salah satu pengacara luar biasa di situ ya. Di situ bahwa apa yang dilakukan Novi ini adalah ilegal gitu katanya ya. Berarti hasilnya harus ilegal loh. Tapi kok setelah jadi hasil kok mau diambil gitu ya. Dan ini sebuah ya semeton ya dari Bang Pablo juga sebenarnya serius juga ini akan melaporkan Agus juga ya. Beradil tuh ya. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Proses daripada mediasi terlihat arogansi dari sejumlah pihak yang menunjukkan bahwa dia begitu gagah, menunjuk-nunjuk. Kalau saya yang ada di sana, saya pastikan saya minta ruangan itu ditutup. Sisakan saya dengan orang tersebut, orang yang nunjuk-nunjuk tadi itu. Saya selalu sampaikan, kalau katakan di atas langit ada langit, di atas Novi dan Agus masih ada donatur. Yang berhak untuk menentukan uang tersebut dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Datang di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus. Sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Sehingga untuk mendapatkan legalitas tersebut, kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Jadi teman-teman nanti boleh datang, kita akan lakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Dodi? Jadi sebelumnya ya ketika memang Bang Pablo keluar dari pengacaranya Teh Novi, saya juga sempat bertanya-tanya loh ada apa begitu kan, sehingga Teh Novi akan ditinggalkan sendiri sekarang. Dan ini terjawab semeton ya. Sebenarnya kalau kita mulai berpikir ya dan saya juga mulai berpikir sekarang gitu kan. Kenapa itu terjadi semeton ya? Ini bentuk dari bagaimana komitmen nih Bang Pablo sekarang. Ini Bang Pablo saya lihat juga ingin berhadapan satu lawan satu nih sama pengacara yang di sana begitu ya. Jadi Teh Novi akan lepas tanggung jawab sekarang di donasi begitu kan, karena donasi sudah dipindahkan ke donatur ya. Kenapa ini Teh Novi kemarin ditunjuk? Karena apa yang dilakukan Teh Novi kan benar gitu. Dan ini pengacaranya si Paduka Agus ini tidak berani begitu berhadapan sama Bang Pablo gitu. Ya, jadi sekarang kalau Teh Novi ditanya mana donasi itu ya sudah diserahkan di donatur. Kenapa bisa? Silakan berbicara dengan pengacaranya begitu. Sehingga ini satu lawan satu akan dari sana dari pihak sini akan berhadapan satu lawan satu. Sebenarnya sejak awal mediasi sudah dilakukan di Gedung Juang, akhirnya deadlock. Itu sebenarnya persoalan ini sudah tahap yang mana banyak cara kita sudah bisa kita lakukan, langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum sudah bisa kita lakukan melalui pengadilan, laporan polisi dan lain-lain, itu sudah bisa kita jalankan. Akan tetapi Brian dalam hal ini melakukan konfirmasi ulang. Padahal sebenarnya itu di luar daripada keinginan Novi. Novi tidak ingin mengirimkan lagi surat konfirmasi karena harusnya kesepakatan kita pada saat di mediasi itu 2 poin atau 2 opsi itu hanya berlaku di Gedung Juang, hanya berlaku pada saat mediasi di Gedung Juang. Nah sekarang kenapa bisa terjadi pertemuan ini? Karena Brian mengirimkan surat konfirmasi itu. Brian kirimkan surat konfirmasi itu tanpa sepengetahuan Novi. Itu inisiatif daripada Brian. Oke, Brian melakukan mengirim surat konfirmasi kepada Farhat Abbas, kepada Agus Salim gitu ya, untuk mengkonfirmasi bagaimana penawaran yang ada di Gedung Juang kemarin. Dan itu sebenarnya Novi tidak mau. Novi tidak menginginkan hal itu gitu loh. Novi
inginkan kalau memang mau perdamaian nanti di pengadilan atau di Kemensos atau nanti pihak-pihak terkait yang nantinya menentukan sikap, harus sesuai dengan aturan pula, harus ada mekanismenya. Donatur harus dilibatkan, Densu harus dilibatkan. Nah, ini sebenarnya poinnya kan. Maka saya kira aduh kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Ternyata memang ada ketidaknyamanan Novi itu sendiri yang terpancar, sehingga Novi itu sampai pada titik di mana dia sempat mengucapkan kepada saya, "Bang, nggak enak sama Om Brian." Nah, itu sampaikan ke saya nggak enak. Intinya mereka ini, Novi ini menghargai Brian saja pada saat itu gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, terlihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Brian di dalam upaya hukum atau langkah-langkah hukum terhadap Novi ini, saya melihatnya ada blundernya gitu ya, ada blundernya. Terutama ya saya kaget betul ketika Brian mengatakan mundur diri dari kuasa hukumnya Novi di tengah-tengah ada Agus dan lain-lain begitu ya. Ini kan adalah suatu hal yang mengagetkan kita semua tentunya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi dari hati kecil saya sih udah nggak kaget Brian itu mundur. Kenapa? Karena Brian sadar betul saat ini banyak sekali di sosial media, di media saat ini sedang mempertanyakan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian ini sudah benar apa tidak gitu. Upaya-upayanya sudah benar apa tidak. Nah, ini kan jadi persoalan baru lagi kan sebenarnya kan. Jadi gua kalau melihat Novi sangat tertekan, maka gua tadi bahkan pertemuan saja mungkin teman-teman lihat jam pada saat saya buat story di IG saya, di mana saya melihat baru kali ini saya melihat seseorang tertekan bukan karena lawannya, tetapi tertekan karena lawyernya sendiri. Ya, itu adalah ungkapan dari saya di sosial media saya pada saat pertemuan sedang berlangsung loh pada saat itu. Itu Brian belum mengatakan mundur, belum ada apapun, tapi saya di sana sudah melihat ada indikasi itu. Jadi intinya deadlock ini sebenarnya sudah saya prediksikan, sudah saya perkirakan. Saya tahu betul apa isi perasaannya Novi. Saya tahu betul apa yang ada di pikirannya Novi. Novi saat ini sedang tidak nyaman sekali. Saya selalu katakan Novi serba salah, Novi terjepit begitu ya. Terjepit bukan karena persoalan ini. Dia terjepit karena harus mendengarkan saran siapa. Padahal hati nuraninya dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia melihat bahwa netizen, dia melihat bahwa para donatur bersuara saat ini gitu ya. Bahkan tadi kalau ada teman-teman yang melihat live daripada Emma Waroka di awal-awal sekali, Brian mengatakan bahwa beban Novi sudah terlalu berat katanya. Ya intinya beban Novi ini sudah terlalu berat. Ya, intinya jangan kasih beban lagi ke Novi. Lah hari ini dia mundurkan diri itu adalah beban baru untuk Novi gitu. Jadi bagi saya ini adalah inkonsistensi dari seorang Brian. Tapi oke, kita hormati keputusan daripada Brian sebagai seorang lawyer yang mundur dari kliennya gitu. Kita hormati itu, kita hargai itu. Akan tetapi kritikan saya kepada Brian, harusnya hal itu jangan diucapkan di dalam preskon. Harusnya sebagai seorang Brian, sebagai seorang lawyer gitu ya, dia harus bersurat dulu, mencabut surat tersebut dulu, baru dia melakukan preskon. Bukan preskon dulu baru mengirimkan surat. Itu aja sih sebenarnya konteksnya. Tapi tetap yang Novi lakukan hari ini menunjukkan bahwa Novi konsisten. Yang Novi hari ini lakukan menunjukkan bahwa Novi saat ini berada di pihak netizen, berada di pihak donatur. Menunjukkan bahwa Novi melakukan sesuai dengan hati nurani. Novi melakukan perbuatan tersebut, dia walk out, dia menunjukkan kalau dia berpihak kepada donatur. Novi bahkan sempat chat ke saya tadi malam gitu ya, sebelum acara tersebut dia chat, "Bang, saya jamin saya bersama para donatur." Itu yang dia sampaikan. Jadi saya angkat topi buat Novi. Ini adalah satu apresiasi tinggi buat Novi. Novi adalah orang yang luar biasa. Ya, harus kita dukung. Harus kita dukung. Dan kita sekarang sudah perlahan mengetahui siapa sih biang kerok gitu ya. Siapa sih yang membuat persoalan ini menjadi jelimet. Kita sebenarnya sudah paham. Intinya tinggal teman-teman lihat bagaimana perkembangan kasus tersebut. Oke? Teman-teman doakan Novi yang terbaik gitu. Ya, jadi Teh Novi berada kita netizen ya berada di barisan Teh Novi. Tapi saya minta Bang Pablo ya, mohon maaf Bang, jangan seperti si Brian gitu kan yang tiba-tiba begini. Tapi sebenarnya sih dari video saya sebelum juga ada juga tuh ngebahas begitu kan. Saya mencurigai gitu. Tapi itu yang terjadi. Tapi kita harapkan sih Bang Pablo juga dan pasti konsisten lah dengan apa yang menjadi niat awal Bang Pablo untuk membela Teh Novi begitu ya. Dan yang menarik semeton ya, ada juga ini sekarang pengacara ini yang kemarin di setel juga situ sama Abang Farhad begitu ya, dan sekarang menggunakan mode tempur gitu ya. Ini semakin menarik ya kalau beliau ini sudah menggunakan mode tempur. Ini menjadi tontonan yang luar biasa untuk kita semua ya. Jadi gimana video lengkapnya Semeton? Ini dia ya. Kalau saya jujur, secara pribadi saya nggak ada damai-damai lagi deh. Saya malam ini mengaktifkan mode tempur. Nah,
bengong gitu kan. Cuman ya saya bingungnya itu tadi saya pikir ya saya jujur aja ya agak sedikit kecewa sama penasihat hukumnya. Kenapa kok kliennya dibiarkan begitu gitu loh. Harusnya ketika ada yang berdiri, ada yang nunjuk-nunjuk, wah itu kalau saya pribadi waduh nggak main. Saya katakan ya, saya malam ini mengaktifkan mode tempur. Nah, jadi saya tadi kalau ada rekan saya mengatakan di pengadilan ada perdamaian segala macam, kalau saya jujur, secara pribadi saya nggak ada damai-damai lagi deh. Kemarin saya sudah katakan ya, sebelum Bang Brian itu preskon, ya, 1 hari sebelumnya saya sudah mengatakan, saya tidak mau duduk-duduk lagi, duduk bersama nggak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi ada perdamaian, tidak perlu lagi, udah tempur aja. Nah, akibatnya kenapa? Kita ini kan bisa melihat, pantas nggak kita duduk bareng sama orang ini, ya. Kalau kira-kira nggak pantas, nggak bakal ketemu di titik temunya, nggak bakal bisa, ngapain, ya? Ngabisin waktu, ya? Nyapain mulut, ya. Kayak tadi kan, itu saya lihat dari Bang Densu lagi telepon kan, langsung bangun di ini, Abraham Silaban langsung ngasih teleponnya itu. Nah itu kan menunjukkan apa namanya ini orang-orang yang tidak bisa duduk musyawarah. Jadi kalau menurut saya udahlah, jangan ada damai-damai lagi kan. Bukannya kita sok jagoan atau bukan, tapi udahlah kita selesaikan secara adat istiadat aja udah gitu. Begini, ini saya sekaligus kasih edukasi kepada teman-teman ya. Jadi kita kalau mengacu kepada donasi, donasi itu dari kata donor. Itu berasal dari kata donor. Donor itu adalah memberikan sesuatu hal secara sukarela terhadap sesuatu tujuan yang spesifik. Itu tuh. Jadi donasi pun harus spesifik. Makanya dalam klasifikasinya donasi itu terbagi dalam 4 hal. Yang pertama terkait dengan donasi sosial. Yang kedua donasi pendidikan, donasi bencana alam, dan donasi lingkungan hidup. Oleh karenanya untuk urusan Agus tersebut masuk di dalam golongan donasi sosial. Dari awal tujuan penggalangan dana tersebut sudah disebutkan, sudah diungkapkan, yaitu untuk pengobatan mata Agus. Maka seyogianya uang tersebut harus diperuntukkan juga kepada pengobatan mata Agus. Ada yang DM saya mempertanyakan apakah Bang Densu bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas open donasi Agus yang tersiram air keras. Saya jawab gini ya, melalui video ini saya menjawab. Jelas peran Bang Densu itu sangat besar dalam event ini. Jadi sehingga secara logika saja kita bisa menebak bahwa tanggung jawabnya juga otomatis besar. Karena apa? Karena Bang Densu itu termasuk pihak yang mengkampanyekan atau yang pantes dan perlu dibantu. Kalau pihak Nopi itu kan dia hanya karena berlaku sebagai yayasan yang memang punya dasar hukum untuk melakukan kegiatan open donasi. Tapi dia kan tidak akan bisa semaksimal itu kalau tidak dibantu oleh Bang Densu yang mengkampanyekan atau mengumumkan orang yang memang perlu dibantu. Nah, bahkan donasi yang sebegitu besar itu kan betul. oleh apa yang dilakukan oleh Bang Densu melalui podcastnya. Jadi dari sini saja kita bisa tahu bahwa peran Bang Densu itu sangat besar dalam event open donasi untuk kebutuhan pengobatan Agus air keras. Nah, kalau terjadi konflik atau persengketaan atau terjadi perselisihan, tentu Bang Densu juga sebagai pihak dalam permasalahan itu. Dan bahkan para donatur, mereka itu kan hubungan hukumnya tegas dengan Bang Densu ya, yang mengumumkan itu. Karena mereka kan menyumbangkan uangnya melihat apa yang di podcastnya Bang Densu, dan bahkan nomor rekening si penerima manfaat atau si Agus itu kan ada di podcastnya Bang Densu, sehingga uang begitu beras mengalir sampai 1,5 miliar kurang lebih. Nah, dari sini saja udah bisa kita tebak bahwa pertanggungjawaban hukum Bang Densu cukup besar dalam masalah ini. Jadi sehingga tidak bisa kita kesampingkan perannya. Bahkan kalau terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap uang yang didapat dari donasi tersebut, para donatur misalkan keberatan atas
terhadap peristiwa itu, dia akan menjadikan Bang Densu bisa-bisa menjadi tergugat utama. Nah, nanti Ya, mungkin betul. dari pihak-pihak yang lebih kompeten untuk lebih rinci kalau memang diperlukan lebih lanjut. Tetapi pendapat saya, orang yang pertama kali dalam posisi untuk menjadi duduk sebagai tergugat apabila terjadi persengketaan di keperdataan menyangkut soal uang itu, pasti saya menduga adalah Bang Densu. Nah, baru pihak-pihak lain, tergugat 2 dan tergugat 3 dan turut tergugatnya. Nanti itu tentu sudah ada pihak yang lebih mampu lah untuk menyusun itu, karena mereka orang yang terlibat langsung. Saya hanya dalam posisi menjawab apa yang menjadi pertanyaan kawan-kawan melalui DM. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Salam sehat, salam kedamaian. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari Kontak Media. Saya tidak sepakat. Hanya 3 kata itu saja yang diucapkan oleh Novi, kemudian yang bersangkutan walk out begitu ya. Tapi 3 kata ini saja itu nampaknya sudah sangat cukup untuk merubah konstelasi ya pada kisruh donasi pengobatan mata untuk Agus Salim ini. 3 kata yang diucapkan Novi ini saya yakin untuk jangka waktu yang cukup panjang itu akan menjadi ikon atau ikonik begitu. Karena kalau sekarang dilihat ya, itu ada 4 kubu. Biasanya kan kalau jurnalistik gitu ya, itu menyebutnya adalah kubu. Tetapi kalau orang-orang yang di manajemen perusahaan misalnya menyebutnya stakeholder. Kemudian kalau secara hukum itu kan disebutnya para pihak. Jadi saya menyebutnya sebagai kubu saja begitu ya. Betul. Ada 4 kubu. Betul. Yaitu kubu Novi, kubu Denny Sumargo, kubu Agus, dan kubu donatur begitu. Ada 4 ya sekarang. Kalau melihat mendengar pernyataan Novi itu ya, maka ke depan besar kemungkinan hanya akan jadi 2 kubu saja, yaitu kubu donatur dan kubu Agus. Kenapa? Karena Novi dan Denny Sumargo itu akan merapat ke kubu donatur ya, karena mereka itu konsisten dalam pengertian sejak awal itu memang berada di pihak donatur ya, baik secara implisit maupun eksplisit. Ketika Novi itu mengambil alih atau memutasikan dana yang telah dikumpulkan ke rekening yayasan, karena pada dasarnya ia ingin mempertanggungjawabkan itu semua secara transparan kepada para donatur. Kemudian ketika Denny Sumargo itu juga ia membuat polling atas inisiasi dari Pablo Benua begitu, karena ternyata polling itu kan dibuat oleh perusahaannya Pablo Benua. Itu juga mengindikasikan bahwa yang bersangkutan itu pro kepada donatur. Maka ketika Novi dan Denny Sumargo itu nanti secara eksplisit berdiri bersama dengan para donatur, maka sudahlah di situ menjadi 2 kubu saja, yaitu kubu donatur dan kubu Agus. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda semua bisa memprediksi siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Karena kalaupun negara hadir ya, misalnya Kemensos turun tangan, Dinsos, kepolisian dan macam-macam, perangkat negara yang lain atau lembaga negara, itu saya yakin yang namanya suara donatur tidak akan diabaikan. Malah itu dijadikan sebagai bahan utama begitu aspirasinya. Nah, kemudian kalau dilihat sekarang aliran uang ya, aliran uang itu kan bersumber dari donatur dan berakhir di rekening Agus sebelum diambil oleh yayasan. Nah, sebagian juga ada yang ke yayasan, tapi yang menjadi destinasi begitu itu kan tetap kepentingannya Agus dalam bentuk pengobatan mata harusnya. Jadi sudah tepat ketika nantinya hanya jadi 2 kubu saja.
yaitu Betul. sumber keuangan para donatur dan target bantuan, yaitu Agus cocok. Nah, di mana posisi Densu dan Novi pada saat itu kan berada di tengah-tengah begitu ya, menjadi jembatan antara donatur dan Agus. Jadi sudah mulai kelihatan ya, Ya. kelihatan bagaimana alurnya begitu. Sekali lagi mari kita mencoba memprediksi siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang, karena ini sudah masuk jalur hukum. Jadi memang nanti kalah dan menanglah yang menjadi hasil akhir begitu. Karena kalau yang namanya pertemuan, perundingan dan mediasi begitu, itu nampaknya semuanya telah gagal. Mediasi ya beda dengan pertemuan tentunya. Kalau mediasi itu kan harus ada orang yang menjadi penengah begitu. Saya Lucky Bahtiar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semakin menarik Smeton ya, semakin menarik. Mudah-mudahan sih Agus akan terus terlena ya dengan bayang-bayang untuk mendapatkan 1,3 M. Jadi segitu Smeton ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.